Perekrutan Pulisic sukses dongkrak nilai komersil AC Milan. AC Milan baru sepekan ini mendatangkan Christian Pulisic dari Chelsea. Namun pemain asal Amerika Serikat tersebut telah mendongkrak nilai komersil klub secara signifikan. Gelandang 24 tahun itu ditebus dari Chelsea dengan bandrol sebesar 20 juta euro dan diikat kontrak jangka panjang sampai dengan 30 Juni 2027. Meski performanya untuk Chelsea dalam setahun terakhir ini dikritik, Pulisic merupakan kapten untuk timnas Amerika Serikat dan tampil cukup apik bersama negeri Paman Sam di Piala Dunia 2022 lalu. Memang Pulisic belum bisa memberikan dampak untuk Milan dari segi hasil di atas lapangan. Namun untuk dampak di luar lapangan khususnya aspek komersil, Pulisic telah mendongkrak pendapatan Milan. Mengutip dari Football Italia, Pulisic disebut sudah menaikkan nilai komersil Milan di pasar Amerika Serikat. Postingan Milan terkait perekrutan Pulisic pekan lalu sukses menembus impresi sebanyak 46 juta dan video perekrutannya mencapai angka 17 juta penonton. Kemudian toko Milan Store di Amerika Serikat mengalami kenaikan angka penjualan mencapai 266% dan 90% jersey baru Milan dengan nama Pulisic ludes terjual di Amerika Serikat. Dengan meroketnya pendapatan klub berkat perekrutan Pulisic, manajemen pun optimis Milan bisa meraih target pendapatan di akhir tahun 2023 yang diproyeksikan sebesar 420 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut naik dari jumlah pendapatan sebesar 299 juta dolar AS yang mereka raih di tahun 2022 lalu. AC Milan dapat desakan dari Villarreal untuk gercep boyong Arnaud Danjuma. AC Milan mendapat desakan secara tidak langsung dari Villarreal terkait transfer pemain mereka yang bernama Arnaud Danjuma di bursa transfer. AC Milan memang sudah lama dikaitkan dengan winger berumur 26 tahun Arnaud Danjuma. Meski demikian, mereka sampai sekarang belum melakukan langkah konkret. Melansir dari Sempre Milan, pihak Villarreal dikabarkan sudah siap untuk melepas Danjuma di musim panas 2023 secara permanen. Rossoneri sendiri sebenarnya hanya ingin mendatangkan Danjuma ke San Siro sebagai pemain pinjaman. Namun Villarreal ingin menjualnya. Hal inilah yang membuat Milan belum mampu untuk merampungkan transfer sang pemain. Meski demikian, kedua klub masih terus menjalin komunikasi. Terbaru, Villarreal menjajaki peluang AC Milan untuk meminjam Danjuma. Namun mereka menuntut pembelian di akhir pinjaman. Hal ini dikarenakan The Yellow Submarine tidak ingin menjual Danjuma di bursa transfer 2024. Sebab mereka khawatir kalau Danjuma mengalami penurunan harga jual di musim depan. Hal itulah yang buat Villarreal menuntut keputusan sesegera mungkin dari pihak AC Milan kalau memang serius mendapatkan Danjuma. Quique Setien, pelatih Villarreal, sudah menganggap Danjuma sebagai pemain yang tidak mereka butuhkan. The Yellow Submarine sudah sangat serius untuk menjual Arnaud Danjuma di musim panas 2023. Namun, mereka akan mendesak AC Milan untuk mengambil keputusan cepat. Gak mau cabut, Charles De Ketelaere ingin beri pembuktian ke AC Milan. Charles De Ketelaere bersikeras ingin bertahan di San Siro dan membuktikan kemampuannya kepada pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli bahwa dirinya masih pantas kenakan seragam Rossoneri.
Setelah menjalani musim pertama yang buruk di Serie A, pemain seharga 28 juta euro ini muncul sebagai kandidat yang kemungkinan besar akan memberikan ruang bagi para pemain baru di musim panas nanti. Sadar akan keinginan Rossoneri untuk melepas pemain buangan mereka yang dibayar mahal untuk mengembalikan investasi besar-besaran mereka, Aston Villa baru-baru ini menggodanya dengan tawaran 5 juta euro. PSV Eindhoven juga melihat pemain timnas Belgia U21 ini sebagai prospek yang cocok untuk menggantikan Xavi Simons setelah pemain muda Belanda itu kembali ke Paris Saint-Germain. Rossoneri berjuang mati-matian untuk mengalahkan Leeds United dalam perlombaan untuk merekrut penyerang berusia 22 tahun itu pada musim panas lalu, sebuah keputusan yang sangat mereka sesali setahun kemudian. De Ketelaar gagal menyesuaikan diri dengan intensitas yang ia hadapi di Serie A setelah mendominasi Liga Pro Belgia bersama klub Brugge selama 3 tahun dan dengan cepat menjadi pemain cadangan dalam skuad Pioli. Meskipun catatan 40 penampilan kompetitif pada 2022-23 menunjukkan bahwa sang pemain asal Belgia tidak memiliki banyak waktu bermain di tim utama, ia hanya tampil 9 kali sebagai starter di Liga. Terlepas dari waktu bermainnya yang relatif jarang, penampilan De Ketelaar tidak seperti musim lalu. Belum lagi catatannya yang buruk dengan 0 gol dan 1 assist. Kejuaraan Euro U21 yang baru saja selesai muncul sebagai kesempatan sempurna bagi pemain muda yang masih gelisah ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri yang hilang dan kembali ke dalam asuhan Pioli. Namun, alih-alih mengambil kesempatan itu, ia gagal sekali lagi memicu kekecewaan massal di negara asalnya setelah serangkaian penampilan yang tidak meyakinkan di turnamen tersebut. Terlepas dari semua perjuangannya, De Ketelaar enggan untuk menyerah pada harapannya untuk menjadi pemain penting bagi AC Milan. Ex-pemain klub Brugge itu siap untuk membalikan peruntungannya dan tetap berada di Milan melawan segala rintangan, menurut laporan dari Tuttosport. Mungkin tur Rossoneri ke Amerika Serikat yang akan datang dapat menjadi ujian terakhir bagi kualitasnya, meskipun ekspektasi klub sangat rendah. Milan berikan kontrak profesional pertama bagi Mattia Liberali. Bintang AC Milan Primavera Mattia Liberali telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub dan kini dia sedang berjalan menuju tim senior. Kesepakatan untuk memberikan kontrak profesional pertama bagi Mattia Liberali secara resmi diumumkan AC Milan dalam akun Twitternya dan menegaskan jika dia merupakan pemain muda dengan profil yang menarik. Tidak hanya itu, Liberali juga diperkirakan akan bertahan setidaknya untuk beberapa tahun lagi, baik sebagai pemain utama maupun di kedua Rossoneri. Liberali merupakan bagian dari tim U16 dan U17 yang bermain di final kejuaraan Eropa baru-baru ini. Dan di usianya yang baru 16 tahun, ia memiliki lebih banyak waktu untuk berkembang menjadi pemain senior. Ia dapat bermain di sayap kanan atau sebagai penyerang tengah, dua posisi yang menjadi fokus utama tim utama selama bursa transfer musim panas. Dia mencetak 2 gol dan 3 assist untuk tim U17 musim lalu. Dianggap sudah melakukan hal sehingga Liberali dianggap sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama Rossoneri. Ini merupakan pembaruan positif lainnya bagi akademi setelah mengamankan salah satu pemain masa depan, yakni Chaka Traore yang baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028.